وصحبه الأنجم الزاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكما. اللهم بارك في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرة الحبايب الشرفاء والأساتذة الفضلاء والأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة والأعزاء رحمكم الله. Yang sama-sama kita cinta, yang kita muliakan, para tuan-tuan guru kita al-mukarramun wal-makhtaramun, wabil khusus Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Attas, mata Allah bituli hayatih bissaha wal afiyah. Kita doakan panjang umur, selalu disehatkan badannya. Al-mukarram wal muhtaram la ilallah wa rasulih wa mujahid sabilih. Yang sangat kita cintai Ustaz Harun, doakan mata Allah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kita doakan panjang umur secara walafiat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Dan begitu juga al-mukarram wal muhtaram la ilallah wa rasulih Ustaz Sa'ir, maka Allah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga al-mukarram wal muhtaram Ustaz Husin, maka Allah bituli hayatih bissaha wal afiyah. Al-mukarramul muhtaramun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yaitu pengurus Majlis Taklim Syarul Habib, yaitu yang sama kita cintai Bapak Agus selaku Ketua Majlis Taklim Syarul Habib. Maka Allah bituli hayati bissaha wal afiyah. Kita doakan selalu sehat, panjang umur. Dan begitu juga penanggung jawab pengurus Majlis Taklim Syarul Habib, yaitu Pak Haji Asok dan jajarannya. Kita doakan juga mata Allah bituli hayati bissaha wal afiyah. Amin. Dan tampak mengurangi rasa hormat taklim saya, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa cinta saya kepada mereka. Mudah-mudahan semua para guru-guru kita, para asatid kita yang hadir dan tak hadir, kita doakan mugi-mugi dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berikan penghormatan yang istimewa kaum bapak, kaum ibu, santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wa azamatuh. Setelah salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang bahagia ini, di majlis yang mulia ini, kita masih bagi kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpul duduk setiap bulan sekali. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi satu wasilah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan pastilah kumpulnya kita ini kita ratib asmaul husna tawasul. Mudah-mudahan tidak bangkit dari majlis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahulukan kita dalam barzakh, mudah-mudahan mereka dijadikan kuburannya raudhun min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi kita di bawah tahta liwa'i la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi umat yang setia yang digiring oleh Rasulullah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Habibur Rahmat. Amin ya
rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya singkat saja kita kepada bab Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallah wa nafa'ana bihi fi ilmi daril alamin. Inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Wa kaifa bimujalasatihim. Wa kaifa bi dzikri aslahis salihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang menyebut-nyebut manaqibnya, sejarahnya orang-orang soleh, diceritakan orang-orang soleh manaqibnya, sejarahnya. Satu contoh sejarahnya Mama Rende, satu contoh sejarahnya Mama Sempur, satu contoh sejarahnya Mama Sati Gentur. Orang-orang soleh, Kiai Bangli, Kiai Hasan Genggong, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Hamid Pasuruan. Kita ceritakan manaqib orang-orang soleh, biografinya. Inda dzikri shalihina tanzilur rahmat, maka rahmat Allah turun kepada kita. Kalau kita cerita karomahnya sekolah, penuntut ilmunya sekolah sekian tahun, orang soleh, maka rahmat turun seperti melebihi daripada hujan. Allah berikan rahmat dan maghfirah kepada sekelompok jalmi yang menceritakan manaqib-manaqibnya orang-orang soleh. Makanya kita kudu banyak sering hadir hall, hadir hall, di situ diceritakan tuh, ya hall Mama Sempur diceritakan, para kiai orang-orang soleh kita hadir, guru-guru kita tahu bagaimana orang-orang soleh ibadahnya, nuntut ilmunya, akhlaknya, adabnya. Orang soleh turun rahmat. Insya Allah nanti kalau kita sering menceritakan orang-orang soleh, maka niscaya anak kita akan jadi soleh. Amin. Andaikan anak kita tidak menjadi orang alim, minimal kita menjadi orang soleh, orang alim besar. Ya, jangan pernah kita terlepas untuk jauh dengan orang soleh. Itu nyebutin aja. Orang menyebutkan manaqibnya orang-orang soleh, sejarahnya rahmat turun lebih daripada hujan. Maghfirah, rahmat, kasih sayangnya Allah. Wa kaifa bimujarasatih, apalagi kalau orang duduk yang mereka yang nantenak para orang-orang soleh menceritakan aja turun rahmat. Mau orang duduk yang masih hidup pokoknya sudah meninggal. Ziarah kalau dulu sebentar ke Mama Suku, biasa itu ke ahli sunnah wal jamaah, ziarah ke Mama Rende kalau sebentar 15 menit, menguatkan cinta kita kepada orang soleh. Kita akan membekas tuh ya. Mereka itu akan memberikan syafaat kita nanti di mahsyar. Cinta mahal, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama yang dicintai. Namun orang cinta dengan para aulia, orang-orang soleh, nanti dibangkitkan dengan para aulia. Namun orang cintanya dengan artis, bintang-bintang sepak bola, yang dibangkitkan. Hati-hati hati-hati. Ya, sekedar resep mentanam, asal jangan cinta sama artis, cinta luar biasa. Sampai gak ketinggalan tuh film India. Gak ketinggalan tuh film-film yang ada di TV. Ya Allah, pikiran sama orang soleh gak ada cinta. Jangan. Ya. Jadi kudu orang cinta ke orang-orang soleh. Rahmat bagaimana kalau orang duduk ya. Duduk dengan mereka.
Ada pandangan orang alim itu sir, ada pandangan rahasia. Kita pandangi orang alim, ya Allah, dosa kita terus orang soleh, dosa kita berkah. Harus wajib kita mencintai orang soleh. Wa kaifa bi dzikri aslahis salihin Rasulullah sallallahu alaihi, dan bagaimana apalagi ya dengan mengingat rajanya orang soleh. Siapa rajanya orang soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajanya orang soleh adalah Rasulullah. Aslah, orang yang paling soleh. Paling soleh. Tuh kita baca maulidnya, baca biografis Nabi SAW, akhlak, kita baca. Kenalkan anak-anak kita tentang figur Rasulullah SAW. Tanamkan kecintaan kepada Nabi, karena Rasulullah adalah uswah, qudwah, suri teladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Kalau kita menjadi petani, contoh petani Rasulullah. Rasul menjadi petani. Kalau kita seorang menjadi pedagang, contoh pedagang Rasulullah. Ya, Rasulullah pedagang dan Siti Khadijah. Kalau kita ingin duduk pemerintahan, Rasulullah begitu. Menjadi panglima Rasulullah. Ini Rasulullah ada uswah, qudwah, ya suri teladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Baca manaqibnya, baca sejarahnya Rasulullah. Pada anak-anak kita itu kenalin. Karena anak sekarang nggak kenal Rasulullah. Saya baru Rasulullah. Banyak. HP tiap hari. Ya, main gadget. Ya, ini harus dikenalkan, dihidupkan. Tidak harus. Kalau kita ingin anak-anak kita soleh, ceritakan kayak Mama Sempur, manaqibnya dia. Ceritakan anak-anak soleh, akhlak, baik. Ya, kemudian kita ceritakan kita, guru-guru kita, orang soleh, ya akhlaknya kepada anak-anak orang. Biar anak orang cinta kepada orang soleh. Yanbaghi lil insani an yu'akhkhara safara haitsu la dararata li huduri majlis al-ilmi. Atau ma hadha ma'na. Sekiranya bagi seseorang ayu akhir safar, mengakhirkan safar, menunda kepergian jauh, haitsu la dararata li huduri. Kalau nggak ada darurah banget, kalau nggak ada darurah nih, kita tinggalin dulu safar kita li huduri majlisil ilm, untuk menghadiri majlis ilmu. Oh kita mau kemana nih, jauh pergi, ada majlis taklim, hadir dulu. Kalau enggak terpaksa ada darurat yang penting maka kita hadir. Setelah hadir kelar baru kita berangkat pergi ya jauh. Itu saking apa ya, saking pentingnya menuntut ilmu. Tinggalin ya, tar dulu kita hadir majlis taklim. Kebiasaan orang malam Kamis umpamanya atau malam Selasa sering hadir, kita berangkat nih ke Surabaya atau ke Bandung atau kemana, kita hadir dulu, kelar baru kita berangkat. Kecuali darurat yang meninggal, yang benar-benar harus begitu berangkat, nggak masalah. Tapi lamun kurang nggak darurat banget nggak masalah. Qala Sayyidul Habib Umar Hamid لبعضهم حين سأله لما لتزوجت الأولاد وقدوهم كبارا قال بغيناهم يتتعلعون من العلم أو كما قال. Berkata Al-Habib Hamid, Habib Hamid tidak orang alim besar, wali min awliyaillah. Sebagian mereka berkata ketika ditanya Habib Hamid ini zaman dulu yang berbela ya, kenapa lima tawajjahtul aulad, kenapa kamu tidak mengawinkan anak-anak kamu, anak-anak laki?
kenapa kamu tidak menikahin anak-anak kalian? Habib Umar Hamid ceritanya. Wakduhum kibaran, sedangkan mereka sudah besar, sudah dewasa. Sudah dewasa. Ai di bawahnya ada tuh. Ai waqad soru kibaran. Anak itu udah umur lanjut. Ya. Udah memang mesti dinikahin, dikawinin. Ya. Apa beliau katakan? Bagainahum. Ya. Kami menginginkan, kata Umar Hamid. Kami menginginkan dari mereka yatadalla'una, memperdalam minal ilmi, daripada ilmu agama. Ya. Yu'ammid sama yatadalla'una, yu'ammid atau memperdalam ilmu agama. Kalau dia sudah besar belum memperdalam ilmu agama, baru aku nikahin mereka. Saking apa? Saking orang tuanya kepengen dia anak-anak menjadi orang alim. Menjadi orang-orang alim. Pondok ke pesantren, makanya bisa menunda orang itu nikah itu satu, menuntut ilmu. Bisa ditunda tuh. Ya, kalau kita nggak mau nikah dulu, nuntut ilmu dulu deh. 20 tahun. Boleh ditunda antara menuntut ilmu. Atau birwaliden. Orang yang birwaliden yang berbakti kepada Rasul. Menunda pernikahan. Saking perlunya. قال الحبيب عبد الله الحداد من كان طباعه البلادة فعليه بالإبادة. Kata Habib Abdullah Haddad, Al-Haddadnya Sibaratib, yang pengarang kitab Nasahidiniyah, Syarul Ainiyah, banyak kitab-kitab beliau. Risatul Mu'awanah, Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attar Sibaratib. Barang siapa orang taba'ul baladah, baladah itu ya kalau belajar sulit untuk menghafal, lemah otaknya. Ya secukupnya aja menuntut ilmu, buat ngapalin. Ada ini ibadah, ada harus banyakin ibadah. Jadi kita nyari ilmu yang wajib aja. Ada Al-Haddad nih. Wa man kana lahu fahmun wa qadun fal ilmu lahu munqadun. Dan barang siapa baginya fahmun wa qadun, dan dia punya pemahaman menyala-nyala, cerdas. Ya. Cerdas. Kalau ngapalin itu cuma sebentar langsung hafal. Ya. Kalau kata bahasa Jermannya nggak belet. Kita belet. Ngapalin apa? Ya. Beliau mengatakan fal ilmu lahumun kadul, maka ilmu lebih utama baginya. Menuntut terus untuk ilmu terus, karena otaknya cerdas. Ada yang lebih bagus dia untuk menuntut ilmu. Nah itulah makanya kalau kita urut, andaikan kita cuma ngopi aja, belajar ilmu ngopi, fikih ngopi, bas kita banyak ibadah. Ya, jadi ilmu yang untuk ubudiyah, yang sehari-hari kita pakai, udah punya ibadah kepada Allah. Ini utamanya menuntut ilmu. Alladzi asasa darsun nahwi ba'da subh kama jara fi Hadramut wal Habib Adi Al-Habsyi. Jadi pertama pendiri, asas ke pendiri mempelajari ilmu nahu, mengajar ilmu nahu itu setelah ba'da subuh yang berjalan di Hadramut, kama jara fi Hadramut wal Habib Adi Al-Habsyi. Syekh Maulid, nanti yang Maulid kita baca. Ya. Itu pertama ba'da subuh mengajar ilmu nahu. Ilmu nahu. Ilmu nahu ini ilmu alat ya. Kalau santri pasti tahu ilmu alat ya. Untuk ilmu bahasa Arab namanya, untuk kita bisa membedah di kitab gundul nahu ya. Itulah Habib Ali setiap ada subuh dia mengajar kitab nahu sama santri-santri.
Wa kana yaqul kuntu mula'an bil ilmi nahw katsiran. Ya, aku ini sangat hobi. Mula'an itu hobi. Hobi mengajar ilmu nahwu. Ya. Habib Ali Al-Habsyi hobi mengajar ilmu nahwu kepada anak-anak kecil. Wala abtadi'un tadrisa ba'da salat as-subhi illa bi ilmi nahwi hatta qamat indil asya. Ya, tidak aku mulaikan pelajaran setelah ba'da subuh kecuali ilmu nahwu. Hatta qamat indil asya, sehingga aku sehingga bangun tuh ya. Wa qultu kullu yawmin abtadi'u bi qaumin zaidun. Jalasa zaidun. Ya. Jadi aku katakan setiap hari itu aku mulaikan kalau pagi itu pada subuh itu ya, qama zaidun, qa'imun zaidun, jalasa zaidun, itu mana nahwu. Ai bidarsin nahwi wa kana sanatun فإذا هو بثلاث أنفار ووجوههم كالأقمار ومتقدم أكبرهم. Kemudian ada suatu hari ada seorang yang 3 orang mukanya kayak bulan. Ada 3 orang wajahnya itu seperti bulan. Kemudian famarra alayyal awal, ada nih di situ ada orang lagi duduk mojok lagi dengerin Habib Ali Al-Habsyi lagi belajar kitab nahwu. Kemudian ada 3 orang lewat. Yang pertama al-marra al-aliyul awal wasani wa waqtu bi zail akhir fa qultu lahu. Kemudian lewat. Kemudian sampai yang pertama lewat, yang kedua lewat. Kemudian aku memegang wagodok tu bijil akhir, dan aku pegang yang terakhir orang tersebut. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, man antum, siapa kalian? Ayyuha sarasa, wahai orang yang bertiga. Itu pagi-pagi subuh tuh, waktu Habib Ali mengajarkan ilmu nahwu, ada orang yang datang mukanya kayak bulan, ganteng-ganteng, pakai jubah, pakai imamah. Waqala awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama datang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ke majlis Habib Ali. Wasani Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Imam Ali bin Abi Thalib. Faqultu lahu, dan aku katakan kepadanya, wa anta man, dan kamu siapa yang ketiga ini? Faqala ana Hasan ibn Ali. Aku adalah Hasan bin Ali. Jadi pertama Rasulullah, kedua Imam Ali, yang ketiga Zainal Hasan, anaknya Imam Ali. Wa qultu aturiduna ila aina? Kamu ini mau pergi kemana? Ya. Mau kemana kamu? Qala jitna bi ahdari darasal waladul Ali. Aku ini bertiga datang ingin menghadirkan majlisnya Habib Ali. Itu pada subuh dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kelihatan Rasulullah hadir. Walamma ghasaha alayya qultu, manakala diceritakan Rasulullah datang sama orang tersebut nih, yang menyaksikan tersebut kepada Habib Ali, qultu, kemudian Habib Ali berkata, mayum ay madama. Rasulullah tuh tiap hari datang pelajaran aku kan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru dar madrasi bin nahwi ma'ada bau nabali. Dia sering datang Rasulullah menghadirkan majlisku ya di dalam ilmu nahwu. Sedangkan aku tidak pernah ngerek. Mau bali itu nggak ngereken lah. Nggak direkan oleh Habib Ali. Saking getolnya belajar ilmu nahwu. Ai saufa lan nubali. Kalau bahasa Sunda dengan mereka nggak dihawil, nggak dianggap kayak gitu, nah, dicuekin.
Ini Rasulullah tiap hari ada. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kita nih belajar nahu, ngajar nahu, hal-hal yang itu jangan dianggapnya yang Rasulullah paling suka. Paling kan? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kita ilmu nahu, ilmu sorof, bahasa Arab, tauhid, fikih, ya. Antek dan sebagainya ilmu-ilmu yang kan kita mampu untuk mengajarkan mereka supaya mereka akan mengerti kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun santri-santri yang belajar yang getol, belajar yang semangat, kalau udah karena kita di pesantren cuma sementawis, jadi perlu belajar yang semangat, hafalin yang dikasih oleh guru-guru kita, insya Allah menjadi mendapatkan ilmu yang bermanfaatnya. Itu kemuliaan daripada orang-orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengajar dan belajar itu orang yang masya Allah di sisi Allah, ya pengampunannya, ya pemaafan, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu lantaran orang yang belajar dan mengajar. Makanya kita jangan pernah putus asa untuk belajar. Ya kalau kita udah nggak kenal kitab-kitab yang bebas, kita belajar. Simak, mendengar, duduk, ngambil fadail. Nah kalau kita nggak sampai jadi orang alim, insya Allah nanti diutus oleh Allah orang alim di alam barzah mengajarkan kita sampai dibangkitkan kita menjadi orang alim. Ya, jangan pernah kita meninggalkan majelis taklim guru-guru kita yang guru orang yang di wilayah orang. Insya Allah hidup kita akan berkah. Ya, ini insya Allah mudah-mudahan. Insyaallah kita lanjutkan lagi di bulan yang akan datang. Kita pindah kepada fadlun talibul ilmi, keutamaan santri menuntut ilmu. Nanti insyaallah bulan yang akan datang. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم